Keluaran 24:1-18, ILT 3, dan dia berfirman kepada Musa, "Naiklah ke hadapan Yahweh, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan ke-70 tua-tua Israel. Dan bersujudlah kamu dari kejauhan." Dan Musa datang mendekat kepada Yahweh secara sendirian, tetapi mereka tidak boleh mendekat, juga umat itu tidak boleh naik bersamanya. Kemudian datanglah Musa dan menceritakan seluruh firman Yahweh serta seluruh keputusan-keputusan kepada umat itu. Dan seluruh umat itu menjawab dengan satu suara, dan mereka berkata, "Kami akan melakukan segenap firman yang telah Yahweh ucapkan." Maka Musa menuliskan segenap firman Yahweh. Dan dia bangun pada pagi-pagi sekali, lalu mendirikan sebuah mezbah di bawah gunung itu. Dan 12 tugu peringatan untuk ke-12 suku-suku Israel. Dan dia mengirimkan orang-orang muda dari Bani Israel. Dan mereka menaikkan persembahan bakaran dan mereka mengorbankan lembu jantan muda sebagai kurban persembahan pendamaian kepada Yahweh. Lalu Musa mengambil setengah dari darah itu dan menaruhnya ke dalam baskom, dan setengah dari darah itu dia percikkan ke atas mezbah. Dan dia mengambil kitab perjanjian itu, dan menyampaikannya ke telinga umat itu. Maka berkatalah mereka, "Segala yang telah Yahweh firmankan, akan kami lakukan dan dengarkan." Lalu Musa mengambil darah itu dan memercikkannya ke atas umat itu serta berkata, "Lihatlah, darah perjanjian yang telah Yahweh ikat dengan kamu berkenaan dengan segala perkara ini." Lalu naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan ke-70 tua-tua Israel. Dan mereka melihat Elohim Israel, dan di bawah kakinya seperti lantai bertatahkan permata safir, dan seperti murninya isi surga. Namun kepada para pemuka Bani Israel dia tidak menaruh tangannya. Maka mereka dapat melihat Elohim, lalu mereka makan dan minum. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh-loh batu, dan Torah dan perintah, yang telah aku tulis untuk mengajar mereka." Kemudian bangkitlah Musa dan Yosua yang melayaninya. Lalu naiklah Musa ke atas gunung Elohim itu. Dan kepada tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah bagi kami di sini, sampai saat kami kembali kepadamu. Dan lihatlah, Harun dan Hur ada bersamamu. Siapapun yang mempunyai masalah, hendaklah dia membawanya kepada mereka." Lalu Musa naik ke atas gunung itu, dan awan menyelimuti gunung itu. Dan kemuliaan Yahweh berdiam di atas gunung Sinai. Dan awan menyelimutinya selama 6 hari, dan dia memanggil Musa pada hari ke-7 dari tengah-tengah awan itu. Dan penampakan kemuliaan Yahweh seperti api yang menyala-nyala di puncak gunung itu dalam pandangan mata Bani Israel. Dan Musa masuk ke tengah-tengah awan itu, dan dia naik ke atas gunung. Dan Musa berada di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Keluaran 25:1-40, ILT 3, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, "Katakanlah kepada Bani Israel, bahwa bagiku, hendaklah mereka mengambil persembahan hunjukan dari setiap orang yang hatinya berhasrat. Haruslah kamu mengambil persembahan hunjukan bagiku. Dan inilah persembahan hunjukan yang harus kamu ambil dari mereka, emas, dan perak, dan tembaga, dan benang nila, dan ungu, dan kirmizi,
dan lenan halus, dan bulu kambing. Dan kulit domba jantan yang dicelup merah, dan kulit lumba-lumba, dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk dupa wewangian. Batu krisopras dan batu-batu permata tatahan untuk efod dan untuk tutup dada. Dan haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya. Maka demikianlah kamu harus membuatnya. Dan haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya serta 1,5 hasta tingginya. Dan haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, haruslah engkau menyalutnya di bagian dalam dan di bagian luar, dan engkau harus membuat bingkai emas di sekelilingnya. Dan haruslah engkau menuang 4 gelang emas baginya. Dan engkau harus memasangnya di atas keempat kakinya, dan 2 gelang berada pada sisi yang pertama dan 2 gelang berada pada sisi yang kedua. Dan haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia, dan engkau harus menyalutnya dengan emas. Dan haruslah engkau memasukkan tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada sisi tabut itu untuk mengusung tabut itu dengannya. Haruslah tongkat-tongkat itu berada di dalam gelang-gelang tabut itu. Tongkat-tongkat itu tidak boleh lepas darinya. Dan haruslah engkau meletakkan ke dalam tabut itu loh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu. Dan haruslah engkau membuat sebuah tutup pendamaian dari emas murni. Panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Dan haruslah engkau membuat 2 buah kerup dari emas pada kedua ujung tutup pendamaian itu, engkau harus membuatnya dari emas tempaan. Dan buatlah 1 kerup di ujung sebelah sini, dan 1 kerup di ujung sebelah sana. Haruslah engkau membuat kerup-kerup itu ada di atas tutup pendamaian, pada kedua ujungnya. Dan haruslah kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas sambil menudungi tutup pendamaian dengan sayap-sayapnya, dan wajah mereka berhadapan satu terhadap yang lain. Haruslah wajah kerup-kerup itu menghadap ke tutup pendamaian itu. Dan haruslah engkau memasang tutup pendamaian itu pada tabut, di sebelah atasnya. Dan ke dalam tabut itu engkau harus menaruh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu. Maka aku akan dapat ditemui olehmu di sana, dan aku akan berbicara denganmu dari atas tutup pendamaian. Dari antara kedua kerup yang ada pada tabut kesaksian itu, mengenai segala sesuatu yang akan aku perintahkan bersamamu kepada Bani Israel. Dan haruslah engkau membuat sebuah meja dari kayu akasia. 2 hasta panjangnya dan 1 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Dan haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan engkau harus membuat pada sekelilingnya sebuah bingkai dari emas. Dan haruslah engkau membuat di sekelilingnya sebuah profil tepi selebar telapak tangan, dan engkau harus membuatkan sebuah bingkai emas di atas profil tepinya, sekelilingnya. Dan haruslah engkau membuat baginya 4 gelang emas, dan engkau harus memasang gelang-gelang itu pada keempat sudutnya, yang ada pada keempat kakinya. Di dekat profil tepinya haruslah gelang-gelang itu terpasang, sebagai tempat bagi tongkat-tongkat untuk mengusung meja itu. Dan haruslah engkau membuat tongkat pengusung itu dari kayu akasia dan menyalutnya dengan emas. Dan dengannya haruslah meja itu diusung.
Dan haruslah engkau membuat pinggan-pinggannya dan mangkuk-mangkuknya dan kendi-kendinya dan cawan-cawan kurbannya, yang dengan hal-hal itu persembahan curahan dicurahkan. Engkau harus membuatnya dari emas murni. Dan haruslah engkau menyusun roti sajian di atas meja itu di hadapanku terus-menerus. Dan haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan, alas tumpuannya dan tangkainya, kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya harus seiras dengannya. Dan haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, 3 tangkai kaki pelita dari rusuknya yang satu, dan 3 tangkai kaki pelita dari rusuknya yang kedua. Haruslah ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang satu, dengan kuntum dan bunga, dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain, dengan kuntum dan bunga. Demikianlah untuk ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Dan haruslah pada kaki pelita itu ada 4 kelopak seperti bunga badam, dengan kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya. Dan haruslah 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya. Sesuai dengan ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Haruslah kuntum-kuntumnya dan tangkai-tangkainya seiras dengannya. Semuanya itu harus sebagai karya tempaan dari sebongkah emas murni. Dan haruslah engkau membuat 7 pelita, dan seseorang harus membuat pelita-pelitanya menyala, dan membuatnya bercahaya ke ruang depannya. Haruslah sepit-sepitnya dan nampan-nampannya pun dari emas murni. Haruslah orang membuatnya dari 1 talenta emas murni, beserta semua perkakasnya. Maka perhatikanlah dan buatlah berdasarkan polanya. Seperti yang telah engkau lihat di atas gunung itu, dan Kuot.